Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat walafiat dan terhindar dari wabah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini pertemuan pertama untuk materi 3.2 terkait dengan materi menganalisis peluang usaha, produk barang atau jasa, dan 4.2 merencanakan produk usaha. Mari kita awali pembelajaran ini dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan KD 3.2 yang akan kita bahas, Ibu harap kalian setelah mempelajari materi ini dapat memahami pengertian peluang usaha, dapat menganalisis risiko dan peluang usaha, 3. memahami perencanaan produk, dan keempat, memahami tujuan, fungsi, dan proses perencanaan usaha. Baiklah, mari kita masuk tentang pengertian peluang usaha. Peluang usaha biasa juga dengan disebut opportunity. Itu ada dua istilah, baik secara etimologis maupun teknologis. Yang pertama, pengertian secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu peluang atau opportunity dan usaha. Peluang artinya kesempatan, suatu kesempatan yang muncul atau terjadi pada saat ada peristiwa. Yang kedua yaitu kata usaha, artinya berbagai upaya atau daya untuk mendapat suatu hal yang kita inginkan. Selanjutnya, peluang usaha menurut atau secara terminologis. Artinya, suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh seorang dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, baik berupa keuntungan, kekayaan, ataupun dengan cara memanfaatkan berbagai faktor, baik eksternal ataupun internal. Setelah kalian memahami pengertian peluang usaha, baik secara etimologis maupun terminologis, kita bahas selanjutnya adalah ciri-ciri peluang usaha. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah bersifat orisinil atau asli, bukan menjiplak karya orang lain atau ide orang lain, tapi karya atau ide si pengusaha itu sendiri. Yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Perubahan persaingan yang begitu pesat dan kebutuhan pasar yang harus kita antisipasi agar produk kita tidak monoton dan agar tidak ditinggal oleh konsumen. Yang ketiga, disesuaikan dengan minat. Minat siapa? Minat konsumen. Yang keempat, tingkat kelayakan usaha teruji. Produk kita teruji di pasaran, sehingga produk kita masih eksis di pasaran dan masih dicintai oleh konsumen. Yang kelima, bersifat ide kreatif. Kreativitas, inovasi, itu dituntut sebagai pengusaha, sehingga menciptakan produk yang lain daripada yang lain. Yang keenam, ada keyakinan untuk mewujudkan actionnya, kerjanya, sehingga wujud produk tersebut ada atau terlihat. Yang ketujuh, ada rasa senang dalam menjalankan. Sebagai pengusaha dalam menciptakan suatu produk, dalam menciptakan suatu ide, itu harus dengan sepenuh hati, karena itulah akan menciptakan produk yang berkualitas. Itulah 7 ciri-ciri peluang usaha. Selanjutnya, sumber peluang usaha. Apa saja sumber peluang usaha tersebut? Yang pertama, diri sendiri. Ide, keahlian, kreativitas muncul dari kesadaran diri sendiri, sehingga akan menghasilkan produk yang berkualitas. Kedua, peluang dari lingkungan, baik tercipta dari lingkungan keluarga, teman, saudara. Yang ketiga, peluang dari perubahan yang terjadi. Gaya hidup, teknologi, itu adalah perubahan yang terjadi.
sehingga harus kita manfaatkan sebagai peluang usaha. Yang keempat, peluang dari konsumen. Kritik, saran dari konsumen merupakan peluang usaha untuk selalu eksis dalam berwirausaha. Yang kelima, peluang dari gagasan orang lain. Muncul itu harus dijadikan sebagai peluang usaha, gagasan orang lain itu. Yang keenam, peluang dari informasi yang diperoleh. Informasi yang diperoleh, era globalisasi ini kita harus imbangi karena terus berjalan. Dan tren pasar itu akan terus berkembang. Itulah 6 sumber peluang usaha. Dilanjut dengan unsur-unsur dalam peluang usaha. Pertama, pengamatan pasar. Pasar harus diamati karena ini penting untuk menciptakan produk yang akan diproduksi. Yang kedua, membuat inovasi baru sehingga muncul produk-produk yang baru sehingga konsumen tidak bosan. Yang tiga, sesuai dengan keahlian. Sebagai pengusaha, harusnya diimbangi dengan keahlian yang dipunyai sehingga sesuai dengan visi misi yang akan dicapai. Yang keempat, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Dilihat, dianalisis apa yang sedang dibutuhkan di pasar atau konsumen butuhkan. Dan perusahaan atau pengusaha dapat melihat peluang untuk di pasar sekitar yang dapat dicapai oleh perusahaan. Yang kelima, memanfaat koneksi atau relasi. Ini sangat penting, koneksi dan relasi harus terjalin dengan baik, ya kerjasamanya harus baik karena apa? Bisa untuk mempromosikan suatu produk maupun untuk melebarkan sayap perusahaan. Yang keenam, mengamati tren usaha. Tren yang terjadi di pasar itu apa? Itu diamati agar produk kita dapat bersaing. Selanjutnya, yang 7, mengamati kekurangan produk jasa yang ada. Itu harus diamati, karena kalau kita tidak berinovasi, maka kita kalah oleh pesaing kita. Produk kita monoton. Yang kedelapan, pemanfaatan produk dari perusahaan lain. 9, usaha warisan. Contohnya usaha turun-temurun atau usaha keluarga yang sudah ada. Itu harus tetap dipertahankan, jangan sampai hanya tinggal namanya saja. Yang ke-10 yaitu ikut-ikutan atau coba-coba. Sebagai pengusaha yang baru, ikut-ikutan atau coba-coba harus tetap diperhitungkan dengan matang agar usahanya atau perusahaannya tetap eksis. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kalian sudah paham terkait dengan pengertian peluang usaha, ampun sampai dengan tadi ciri-ciri atau sumber dan unsur-unsur terkait dengan peluang usaha. Mohon maaf atas segala kekurangan, Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah dan ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.